Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Irawan dengan NIM 8601573335, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar dari UPBJ Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi berikut ini. Tema kali ini adalah pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, yang berfokus pada perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Pendahuluan, Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Namun perjalanannya Pancasila tidaklah selalu mulus. Sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi, Pancasila terus mengalami dinamika dan tantangan. Dari perjanjian sejarah inilah generasi muda dapat belajar banyak tentang arti penting menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Pancasila lahir pada 1 Juni 1945 melalui pidato Soekarno di BPUPK, dirumuskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang 1945 oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Era ini ditandai oleh proklamasi kemerdekaan, perjuangan melawan penjajah Belanda, dan pembentukan pemerintahan awal. Nilai yang tercermin, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Para tokoh dari berbagai latar belakang bersatu melalui musyawarah untuk merdeka, menunjukkan toleransi dan keadilan sosial di tengah perbedaan etnis dan agama. Periode Republik Indonesia Serikat RIS 1949-1950. Pasca konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Namun berbentuk negara federal ini menimbulkan perpecahan dan tidak sesuai dengan semangat Pancasila yang menjunjung persatuan. Akhirnya pada tahun 1950 Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nilai Pancasila yang tercermin, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meski ada ancaman disintegrasi, Pancasila digunakan untuk menyatukan wilayah dan memastikan pembagian kesatuan yang adil. Mencegah perpecahan etnis. Presiden Soekarno memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 dan memimpin dengan sistem demokrasi terpimpin. Pancasila dijadikan dasar ideologi, namun penerapannya sering disalahartikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Nilai Pancasila yang tercermin, keadilan dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nilai-nilai ini terkadang tidak dijalankan secara seimbang, sehingga muncul ketegangan politik dan sosial. Pada masa Orde Baru 1966 sampai 1998, Pancasila diperkuat sebagai satu-satunya asas melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa. 5 prinsip yang harus dihayati semua warga. Pada 1978, era ini berfokus pada pembangunan ekonomi, stabilitas politik, dan penghapusan komunisme pasca G30 SPKI. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila digunakan untuk menyatukan bangsa setelah krisis, mendorong pembangunan yang merata dan toleransi antar etnis. Meski ada perdebatan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pasca jatuhnya Soeharto, era reformasi membawa demokratisasi, amandemen Undang-Undang 1945, dan penguatan pluralisme. Pancasila tetap dasar negara, tapi diuji oleh isu-isu seperti korupsi, radikalisme, dan desentralisasi. Nilai Pancasila yang tercermin pada reformasi, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila mendorong reformasi untuk keadilan sosial dan demokrasi yang lebih inklusif, menghadapi tantangan seperti intoleransi dan kesenjangan ekonomi. Pelajaran yang dapat diambil dari perkembangan ini, pelajaran utama adalah bahwa Pancasila bukan dogma kaku, melainkan panduan hidup yang harus disesuaikan dengan konteks zaman. Setiap era menunjukkan bahwa persatuan dan keadilan sosial lahir dari komitmen bersama. Meski ada tantangan seperti perpecahan politik atau otoritarisme, Pancasila selalu kembali sebagai pemersatu. Relevansi bagi generasi muda saat ini, di era digital dengan polarisasi media sosial dan isu global seperti intoleransi dan ketidakadilan, nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan. Generasi muda bisa menerapkannya dengan membangun dialog antar golongan, sila kerakyatan, mendukung kampanye anti-diskriminasi, sila kemanusiaan, atau berpartisipasi dalam gotong royong online untuk kesetaraan sosial. Ini membantu membangun Indonesia yang lebih harmonis dan adil, mencegah pengulangan kesalahan masa lalu seperti perpecahan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai inspirasi untuk masa depan. Terima kasih.